Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, semoga sehat selalu. Terima kasih kepada Bapak dosen Pak Ari Yuneldi selaku pembimbing mata kuliah ini, yaitu probabilitas dan statistika. Tak lupa kita panjatkan syukur dan doa kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas melimpahkan rezeki ke kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin. Saya sebagai moderator dari kelompok 10, yaitu Ananda Praska Pandi, dan beranggotakan Fajar Agung Nugroho, Indira Alin, dan Lutfi Al Ridwan. Di sini kami akan menjelaskan tentang uji T, probabilitas dan statistika. Pengertian: tes adalah salah satu statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa di antara dua buah main sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan signifikan. Uji T pertama kali dikembangkan oleh William Seeley Goss pada 1915. Awalnya ia menggunakan nama samaran student dan huruf T yang terdapat dalam istilah uji T. Dari huruf terakhir nama beliau, uji T disebut juga dengan nama student. Persyaratan analis uji T. Persyaratan analis uji T ada dua, yaitu sampel diambil secara acak dari populasi yang sama, dan yang kedua data berskala interval dan atau rasio. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Aturan uji T. Nilai T atau F adalah nilai mutlak. Jika T atau F hitung nilai mutlak lebih kecil T atau F table, maka H0 diterima. Jika T atau F hitung nilai mutlak T atau F table, maka H0 ditolak. Atau jika sig lebih besar daripada A, maka H0 diterima. Jika sig lebih kecil dari A, maka H0 ditolak. Penggolongan uji T. Uji T digolongkan menjadi dua, yaitu satu sampel dan dua sampel. Untuk dua sampel digolongkan lagi menjadi dua, yaitu uji T dependent dan uji T independent. Satu sampel. Uji T satu sampel digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata suatu variabel dengan suatu konstanta tertentu atau nilai hipotesis. Uji T untuk satu sampel. Rumus: T sama dengan koefisien T, min sama dengan min sampel, mu sama dengan min populasi, S sama dengan standar deviasi sampel, N sama dengan banyak sampel, min dikurang mu, T sama dengan SN. Halo, saya Indira Alin. Saya akan melanjutkan presentasi dari materi uji T. Contoh uji T untuk satu sampel, produsen tabung gas menyatakan berat tabung gasnya adalah 15 kg. Untuk mengetahui kebenarannya, maka dilakukan sampling dan diperoleh data sebagai berikut. Jadi setelah dilakukan analisis dengan SPSS menggunakan metode one sample test, maka didapatkan output sebagai berikut. 1. Beratnya 14,45, 2 14,00 dan seterusnya. Output SPSS. Table one sample static memaparkan nilai statik variabel berat tabung sebagai berikut. Jumlah sampling 20, rata-rata berat tabung 14,19 kg, standar deviasi 0,35079 kg, dan standar error mean 0,07844 kg. Hipotesisnya HO rata-rata berat tabung 15 kg, H1 rata-rata berat tabung 15 kg, nilai T terhitung 0,127, dihitung 0, kurang dari 1 plus table 19,025 adalah 2093. Maka HO-nya diterima, jadi tidak ada perbedaan rata-rata berat tabungnya. Di samping menggunakan perbandingan satu hitung dan satu table, dapat juga melakukan perbandingan dengan dua file dengan 0. Dua sampel atau dependent sample test
adalah salah satu statik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel yang sama dan berbentuk pasangan. Lalu ada contoh dependent sample t-test, melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan nilai TOEFL pada sampel mahasiswa yang antar sebelum dan sesudah pelatihan intensif selama 1 bulan. Sampling pun dilakukan secara random ke 30 mahasiswa. Sampel A merupakan simbol sebelum dan B sesudah. Tabel per sampel statistik. Per 1, TOEFL sebelum, meannya 340,00, N-nya 30, STD deviation-nya 25.931, STD error meannya 4.734. TOEFL sesudah, meannya 443,33, N-nya 30, STD deviation-nya 43.516, STD error meannya 7.945. Tabel di atas menggambarkan nilai statistik pasangan nilai TOEFL. Nilai rata-rata sebelum latihan intensif adalah 340, sedangkan setelah pelatihan 443,33. Jumlah pasangan sampel adalah 30. STD Dev sebelum pelatihan intensif adalah 25.931 dan setelah pelatihan adalah 43.516. STD error sebelum pelatihan intensif adalah 4.734, sedangkan setelah pelatihan 7.945. Tabel per sample correlation. Per 1, TOEFL sebelum dan TOEFL sesudah. N-nya 30, correlation-nya 760, sig-nya 0,00. Tabel di atas menunjukkan tingkat hubungan variabel sebelum pelatihan dengan variabel sesudah pelatihan. Nilai korelasinya adalah 0,760. Nilai tersebut mengindikasikan hubungan yang erat. 2 sampel atau independen. Uji T 2 sampel independen merupakan uji statistik parametrik yang membandingkan dua kelompok independen untuk menentukan apakah ada bukti bahwa rata-rata populasi secara statistik signifikan berbeda. Contoh independent sample t-test. Membandingkan rata-rata dua kelompok, mengamati tingkat kecerdasan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Tes kecerdasan dilakukan kepada beberapa siswa laki-laki dan perempuan secara random. Berikut tabel distribusi frekuensi pada SPSS. 1. Jenis kelamin 1, TK cerdas 95, jumlah 0, dan seterusnya. Tabel grup statistik. Jenis kelamin. Laki-laki, N-nya 81, mean-nya 42,65, STD deviation-nya 22.432, STD error mean-nya 2.492. Jenis kelamin perempuan, N-nya 81, mean-nya 37,84, STD deviation-nya 23.143, STD error mean-nya 2.571. Tabel di atas memaparkan jumlah data atau sampel, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Rata-rata tingkat kecerdasan laki-laki 42,65 lebih tinggi dari perempuan 37,84. Sedang dengan standar deviasi laki-laki 22.432 lebih kecil dibanding perempuan 23.143. Tabel Independent Sample Test. Tabel di samping menguji apakah kedua kelompok memiliki varian yang sama. Hipotesis H0, kedua kelompok memiliki varian yang sama. H1, kedua kelompok tidak memiliki varian yang sama. Nilai sig 0,628 lebih besar dari A 0,05. Maka H0 diterima, jadi kedua kelompok memiliki varian yang sama. Baik, di sini saya akan mendemokan untuk uji T 1 sampel. Sini saya akan ingin mengetahui beda nyata antara tinggi badan sekolah SD A dengan rata-rata sekolah SD tingkat nasional. Di sini terdapat responden dari sekolah SDA. Ini adalah rata-rata referensi dari rata-rata tinggi badan sekolah SD tingkat nasional. Sebenarnya ada dua cara untuk melakukan pengujian ini. Yang pertama melalui data analis.
Yang kedua melalui perhitungan rumus. Saya di sini ingin memakai data analis karena data analis tidak ada untuk uji sampel satu sampel, maka di sini kita akan membuat sebuah variabel. Variabel yang berisi angka 0 dengan jumlah sama dengan jumlah responden yang akan kita teliti. Di sini kita blok, kita data analis, kita pilih test pirate to sample for means, klik OK. Untuk variabel 1 range-nya tinggi badan. Yang kedua dummy. Di sini ada hypothesized mean difference, yang artinya itu rata-rata tadi ya referensi. Kita tulis 150. Untuk label dicentang saja karena kita menggunakan label dummy. Untuk outputnya kita taruh di F1, klik OK. Di sini didapat T hitung sama dengan G10. Untuk beda nyatanya T tabel. Untuk mencari T tabelnya kita menggunakan rumus T-inf, yaitu probabilitasnya 0,05. Di sini derajat kebebasannya n kurang 1, berarti 20 kurang 1 sama dengan 19. Indikatornya apakah dinyatakan nyata atau tidak. Apabila T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Artinya berbeda nyata. Apabila min T hitung lebih kecil daripada minus T table, maka H0 ditolak. Artinya berbeda nyata. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.